bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Setelah kata-kata lembut Lindong keluar dari mulutnya, trio Surouhu melihat wajah jahat yang menakutkan, muncul di wajah Little Flame yang tampak jujur, yang sebelumnya diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat itu, seolah-olah orang yang berpenampilan jujur ini, yang memiliki tubuh raksasa, langsung menjadi asura yang haus darah, yang keluar dari dasar neraka. Setelah melihat postur tubuh Little Flame yang jahat, Sukui menelan kata-kata di mulutnya, yang ingin dia katakan sebelumnya. Dari saat mereka bertemu, dia bisa merasakan misteriusnya trio Lindong. Selanjutnya, Lindong jelas bukan individu yang impulsif. Jika dia tahu latar belakang orang-orang ini, dan dia masih berani mengambil tindakan, dia pasti memiliki sesuatu yang bisa dia andalkan. Di battlefield kuno ini, Sukui telah melihat banyak individu yang berprofil rendah, dengan kemampuan yang menakutkan. Dia tidak bisa menjamin, bahwa Lindong bukan milik kelompok individu ini. Bodoh! Teriak Yanmo. Ketika Yanmo dan rekan-rekannya melihat adegan ini, mereka hanya bisa mengejek. Baru-baru ini, ada banyak orang amatiran sepertimu di kota 10.000 gajah. Namun, kamu adalah kelompok orang pertama yang benar-benar berani memprovokasi kekaisaran awan angin. Bunuh mereka, jangan sampai ada orang yang selamat. Dengan tatapan menyeramkan di matanya, Yanmo melambaikan tangannya ke bawah, dan berteriak dengan dingin. Swoosh! Saat kata-kata Yanmo keluar dari mulutnya, keempat sosok di sampingnya melonjak ke depan pada waktu yang hampir bersamaan. Di antara empat tokoh ini, ada dua yang telah mencapai tahap 3 Yuan Nirvana, sementara dua lainnya berada pada tahap 2 Yuan Nirvana. Lineup semacam itu agak hebat. Saat keempat tokoh menyerang pada saat yang sama, gelombang Yuan Power yang kuat keluar dengan cepat, dan kekuatan represif yang kuat menelan Lindong dan rekan-rekannya. Rupanya, keempat tokoh ini tidak memiliki niat untuk berbelas kasih. Serangan pertama mereka sudah menunjukkan seni bela diri yang agak tangguh. Ditemani oleh niat membunuh mereka, kekuatan Yuan mereka meledak dengan suara mendesing. Kakak Lindong, hati-hati! Teriak Surouhu. Berdiri di belakang Lindong, Surouhu berteriak tanpa sadar, sementara ekspresi wajahnya berubah secara drastis, saat dia menyaksikan adegan ini. Lindong melihat serangan masuk yang mendesing, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan punggung menghadap Surouhu. Dia bahkan, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengambil tindakan. Ledakan. 2R. Yuan Power menyembur ke depan seperti banjir bandang yang melonjak. Namun, tepat sebelum mencapai beberapa kaki dari Lindong, udara di depannya tiba-tiba meledak. Bayangan besar yang disertai dengan tekanan berat datang berdesing. Ketika sebuah tiang logam berwarna hitam melayang di udara, kekuatannya yang menakutkan, memunculkan bayangan yang tersisa, yang secara paksa meledakkan serangan Yuan Power tanpa gerakan mencolok. Secara alami, Little Flame adalah orang yang tiba-tiba mengambil tindakan. Serangannya tidak terlalu mencolok atau rumit, kalah dengan satu pukulan, itu akan menjadi ungkapan yang sempurna untuk menggambarkan serangannya. Bayangan yang terbang melintas, dan meledakkan seni bela diri yang tangguh. Sosok berotot Little Flame mendarat dengan berat di depan Lindong. Saat dia mengangkat kepalanya, orang sudah bisa melihat mata merah naik di pupil matanya. Kegigihan semacam itu seperti harimau yang marah, yang baru saja melarikan diri dari kandangnya. Keempat sosok penyerang jelas terkejut dengan kemampuan Little Flame. Namun, mereka memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan juga. Jadi, setelah melihat pemandangan ini, mereka tidak bingung dan sebaliknya, mata mereka hanya berubah secara serius. Bang! Flame kecil menginjakan kakinya dengan ganas ke tanah. Ditemani oleh aura jahat, fisiknya yang berotot melonjak ke depan, dengan kecepatan yang tidak cocok dengan ukuran tubuhnya sama sekali. Dalam sekejap, bayangan tiang yang berisi kekuatan menakutkan muncul di hadapan salah satu praktisi Kekaisaran Angin Cloud.
Rupanya, serangan tiba-tiba itu mengejutkan orang itu. Cahaya keemasan yang gemerlap segera menyembur keluar dari tubuhnya, dan membentuk perisai bersinar keemasan di sekujur tubuhnya. Namun, setelah melihat pertahanan seperti itu, dengusan mengejek keluar dari tenggorokan Little Flame. Kemudian, ketika pembuluh darah hijau di lengannya menggeliat, bayangan tiang melonjak ke depan, dan membanting tanpa ampun ke perisai emas bercahaya itu. Bunyi berderang. Ketika suara logam bergema di seluruh area, semua orang takjub melihat perisai emas yang kokoh dan tangguh hancur seketika. Setelah diserang oleh pukulan berat, tubuh praktisi itu terbang mundur sambil meninggalkan jejak 100 meter di tanah. Akhirnya, dia terbang ke hutan, di mana sosoknya tidak diketahui, apakah dia hidup atau mati. Satu ayunan tiangnya menewaskan satu orang. Mata Little Flame galak dan jahat. Sementara 3 orang lainnya masih menatap kosong pada apa yang baru saja terjadi, 3 bayangan tiang yang kuat merobek udara pada waktu yang hampir bersamaan tanpa ragu-ragu. Bayangan licik yang bergerak mendarat dengan kejam di dada 3 orang itu. Cahaya keemasan cerah di tubuh mereka redup dalam sekejap. Batuk, huik, 3 dari mereka mengeluarkan seteguk darah masing-masing orang tersebut. 2 dari mereka, yang dari tahap 3 Yuan Nirvana, masih bisa menangani serangan. Namun, untuk praktisi panggung 2 Yuan Nirvana, setelah dadanya langsung dipukul oleh tiang flame kecil, lukanya jelas sangat fatal. Bajingan, teriak Yan Mo. Pada saat ini, 2 praktisi tahap 3 Yuan Nirvana, yang muntah darah, akhirnya sadar kembali. Seketika, ekspresi wajah mereka menjadi tampak jahat. Namun, sebelum mereka bisa menyerang karena amarah, tubuh besar Little Flame sudah melonjak ke arah mereka dengan bayangan besar yang represif. Langit yang penuh bayangan tiang, dengan panik menyapu mereka. Bang bang bang. Saat mereka bertiga bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat di udara, gelombang ganas Yuan Power, dan angin kencang menyapu daerah itu. Ketiga sosok itu saling silang di langit, dan menahan setiap pukulan mematikan dari api kecil. Lindong memandang sosok-sosok yang saling silang di langit dengan tenang. Ekspresi wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran sama sekali. Bahkan, Lindong sendiri tidak yakin dengan kemampuan Little Flame saat ini. Sebelumnya, bahkan Mu Huang dari Kekaisaran Gan Agung, dapat dikalahkan oleh Little Flame. Kedua praktisi Wind Cloud Empire baru saja melewati kesengsaraan Nirvana ketiga. Karenanya, bagaimana mungkin mereka cocok untuk Little Flame? Kakak Lin Yan sangat kuat, ucap Surowu. Ketika Surowu melihat adegan ini, wajahnya yang jernih dan elegan memerah, dan matanya dipenuhi dengan rasa takjub. Dia pasti senang dengan bagaimana Little Flame mampu mengalahkan begitu banyak praktisi sekaligus. Kemampuanmu juga cukup kuat. Jika kamu benar-benar ingin melindungi kakak kamu, kamu harus mengubah sikap kamu. Di medan perang ini, bahkan jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan selalu menjadi domba jika kamu berpikiran lemah. Kali ini, kamu beruntung bertemu kami. Namun, bagaimana dengan masa depan? Kamu tidak dapat mengharapkan ada seseorang yang menyelamatkan kamu, jika setiap kali kamu berada dalam masalah, bukan? Ucap Lindong. Lindong menghela nafas. Jika dia berpikiran lemah seperti ini, dia mungkin sudah mati berkali-kali selama beberapa tahun terakhir. Oh, jawab Surowu. Meskipun nada Lindong tidak ketat, dan bahkan mengandung sedikit kelembutan, ketika Surowu mendengarnya, dia tidak berani membalas, dan akhirnya menganggukkan kepalanya dengan patuh. Di satu sisi, ketika Sukui melihat adegan ini, dia sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia tersenyum seolah merasa agak lega. Bang bang, sama seperti apa yang diharapkan Lindong, pertempuran di pertengahan tidak berlangsung terlalu lama. Di bawah serangan flame kecil, 2 praktisi tahap 3 Yuan Nirvana akhirnya lengah, dan api kecil menangkap kesalahan mereka. Tiang logam yang berisi kekuatan mengerikan mendarat dengan kuat di tubuh mereka. Kedua sosok itu terbang mundur, dan mereka mengeluarkan darah segar dengan keras, sambil terbang di udara. Akhirnya, mereka jatuh dengan keras ke tanah. Energi dari tabrakan mereka ke tanah, itu menciptakan celah seukuran lengan di lantai, yang memanjang seperti jaring laba-laba. Setelah Little Flame mengirim kedua sosok itu terbang, dia melambaikan batang logam di tangannya, dan mengarahkannya ke Yan Mo di dekatnya, yang ekspresi wajahnya gelisah.
Kemudian, dengan suara yang dalam dan rendah, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, Little Flame memperingatkan, "Sekarang giliranmu," ucap Flame kecil. Wajah Yan Mo tampak muram. Setelah dia melihat apa yang terjadi, dia takut akan kemampuan bertarung Little Flame yang luar biasa. Namun, segera setelah itu, dia mengepalkan giginya dan meraung. "Kalian semua dalam masalah besar," teriak Yan Mo. "Dari pertama kita memasuki battlefield kuno ini, masalah telah menemukan kita tanpa henti," jawab Lindong dengan acuh tak acuh. "Kamu bisa keras kepala sekarang, tapi kamu akan menyesal di masa depan," teriak Yan Mo. Yan Mo memperingatkan dengan sinis. Pada saat yang sama, ia melonjak mundur dan menjauh. Dia adalah individu yang cerdas. Mengingat situasi saat ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi mengancam Lindong dan rekan-rekannya. Jika situasi ini berlarut-larut, ia mungkin kehilangan nyawanya. Lindong memandang dengan acuh tak acuh pada sosok Yan Mo yang mundur, dan mengangkat pandangannya ke arah Marten kecil. Setelah melihat apa yang terjadi, yang terakhir memberikan tawa yang aneh, dan dengan sentakan tubuhnya, anehnya dia menghilang. "Karena masalah akan datang, kita tidak akan menunjukkan belas kasihan," gumam Lindong. Lindong bergumam pelan, ketika dia melihat Little Marten menghilang. Nada suaranya dipenuhi dengan kedinginan, yang memaksa Sukui dan Liu Ya untuk menelan tanpa sadar. Tampaknya, mereka bertiga tidak menyangka, orang yang paling damai dari ketiganya, ternyata memiliki cara paling kejam dalam menangani masalah. Hutan itu berantakan total. Aura dari 4 praktisi kekaisaran awan angin hampir padam. Lindong mengabaikan mereka saat dia melihat ke arah Yan Mo, yang telah melarikan diri. Meskipun dia tidak takut dengan kerajaan super sekarang, dia masih ingin menghindari masalah yang tidak perlu. Karenanya, membiarkan seseorang hidup-hidup yang bisa memberitahu orang lain, adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Saudara Lindong, Yan Mo tidak lemah, dan dia memiliki banyak kartu di lengan bajunya. "Apa kamu yakin membiarkan saudara Lin Diao mengejar sendirian?" ucap Sukui. Sukui jelas mengerti maksud Lindong, karenanya dia memperingatkan dengan suara rendah. Lindong tertawa kecil dan melambaikan tangannya. Di hadapan Little Marten, tidak peduli apa jejak Yan Mo di lengan bajunya, mereka semua tidak akan berharga. Pada saat ini, Little Flame juga mengambil batang logamnya, dan tubuhnya yang kokoh mendarat di sisi Lindong. Bayangan yang dilemparkan oleh tubuh Little Flame, menyelimuti Sukui dan yang lainnya, menyebabkan hati mereka merasa seolah-olah dihancurkan oleh batu besar. Kegigihan Little Flame dari sebelumnya, ternyata meninggalkan rasa takut yang tersisa di hati mereka. Surou mengintip Little Flame. Wajah itu, yang dipenuhi dengan kekejaman yang mengejutkan beberapa saat yang lalu, sekarang dihiasi dengan senyum yang sederhana dan jujur. Dengan senyum seperti itu, siapapun akan merasa sulit untuk menghubungkannya dengan sosok Asura yang mengerikan, seperti penampilan sebelumnya. Sukui tertawa pahit saat dia diam-diam memberi trio Lindong evaluasi aneh di dalam hatinya. Lindong dan yang lainnya tidak menunggu lama. Beberapa menit kemudian, suara angin terdengar dari kejauhan. Segera setelah itu, sesosok tiba dari langit, berkedip-kedip beberapa kali sebelum mendarat. Setelah melihat penampilan malas itu, siapapun akan mengenali Little Marten yang sebelumnya mengejar. "Apakah sudah selesai?" Lindong tersenyum dan bertanya. "Hanya lalat belaka. Dia bahkan tidak merepotkan. Namun, aku menemukan spirit jade di tubuhnya, ada kemungkinannya, bahwa berita kematian mereka akan mencapai pemimpin kekaisaran awan angin dalam waktu singkat," kata Little Marten dengan santai. Ketika Sukui mendengar ini, matanya dengan cepat berkedut sejenak, sebelum berbalik untuk menatap Little Marten dengan tak percaya. Dia jelas mengerti betapa kuatnya Yan Mo. Bahkan, jika dia berjuang dengan sekuat tenaga, dia paling banyak akan mampu bertahan selama belasan putaran melawan Yan Mo. Namun, Yan Mo ini sebenarnya adalah lalat di mata Little Marten. Apakah mereka benar-benar dari kerajaan peringkat rendah? Gumam Sukui. Sukui tertawa pahit di dalam hatinya. Faktanya, bahwa trio Lindong berasal dari kekaisaran peringkat rendah benar-benar tidak bisa dipercaya. Dari tingkah laku mereka, Sukui tidak akan meragukannya, jika dia diberitahu, bahwa mereka berasal dari kerajaan super. Lindong mengangguk,
tidak kaget dengan bagaimana situasi telah berkembang. Bahkan, jika informasi ini tidak dikirim kembali ke Wind Cloud Empire, mereka tidak akan bisa menyembunyikannya lama-lama. Saudara Lindong, kali ini, semua berkat kalian bertiga. Sukui akan mengingat hutang ini, dan jika ada kesempatan di masa depan, aku berjanji pada hidup aku, bahwa aku akan membayarnya. Ucap Sukui. Pada saat ini, Sukui perlahan-lahan menjadi semangat. Dengan ekspresi serius, dia dengan erat menggenggam tinjunya ke arah Lindong dan menyatakan, "Kakak laki-laki, Lindong, terima kasih." Mata besar Surou menatap trio Lindong, saat dia juga berbicara dengan rasa terima kasih. Lindong tertawa dan melirik Little Marten. Kali ini, mereka telah bertindak, terutama karena Little Marten. Orang ini bukan orang suci yang suka beramal baik. Jika tidak ada yang diuntungkan, kemungkinan dia untuk menjadi orang baik itu sangat kecil. Ucap Lindong. Menanggapi perkataan Lindong, Marten kecil menyeringai sedikit tetapi tidak berbicara. Namun, tatapannya yang berkedip, membuat siapapun tahu, bahwa dia pasti merencanakan sesuatu. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan selanjutnya? Lindong menatap trio Sukui dan bertanya. Kami bermaksud untuk menuju area pusat dari battlefield kuno. Namun, karena peristiwa masa lalu, kita hanya bisa melarikan diri. Sukui tersenyum sedih ketika menjelaskan. Siapapun yang datang ke sini, akan bermimpi diperhatikan oleh sekte-sekte super, seperti ikan mas yang bermimpi melompati gerbang naga. Sukui dan kelompoknya memiliki niat yang sama, tetapi karena halangan Kekaisaran Angin Awan, mereka tidak dapat melintasi kota 10.000 gajah. Kami juga berencana pergi ke area pusat dari battlefield kuno. Jika mau, kamu bisa mengikuti kami, ucap Marten kecil sambil tersenyum, dan menawarkan. Lindong tertegun sejenak. Dia jelas tidak berharap, bahwa Marten kecil akan mengambil inisiatif untuk mengundang mereka. Namun, dia tidak mengatakan apapun dengan keberatan. Bagaimanapun, dia memiliki perasaan yang agak baik terhadap Surou yang murni dan tidak bersalah. Trio Sukui juga terpana. Mereka menatap Little Marten sebelum berbalik ke Lindong, agak sedikit ragu ketika mereka menjawab. Kekaisaran Awan Angin telah menargetkan kita. Faktanya, bahwa kamu telah bertindak untuk menyelamatkan kami hari ini, itu telah membawa kamu ke dalam masalah. Jika kami terus mengikuti kamu, aku takut itu terjadi. Karena masalah sudah datang, apa yang akan ditakutkan? Jawab Lindong. Lindong tertawa kecil dan berkata, lagi pula, bukankah kamu merasa tidak adil karena diblokir dari Tentousan Elephant City? Tentu saja, itu juga, jika kamu mempercayai kami, ucap Lindong. Saudara Lindong, apa yang kamu katakan barusan? Sukui buru-buru menyela pembicaraan Lindong. Dia melihat ke sisinya, dan melihat Surou, lalu mengepalkan giginya. Karena saudara Lindong sudah berbicara, maka mari kita ikuti kamu. Namun, aku khawatir, kami akan membuat kamu banyak kesulitan dalam perjalanan kamu. Ucap Sukui. Kakak Lindong, terima kasih, ucap Surou. Wajah menarik Surou penuh sukacita. Matanya yang besar menatap trio Lindong, dipenuhi dengan ketulusan dan rasa terima kasih. Ini menyebabkan Lindong merasa sedikit tidak berdaya, sementara Little Marten melepaskan tawa hampa, dan mengalihkan pandangannya dengan cara yang agak tidak wajar. Sejujurnya, dia sedang mengincar kekuatan besar yang tersembunyi di dalam tubuh Surou. Meskipun dia tidak punya niat untuk merebutnya, ketika Surou belajar untuk mengendalikan kekuatan itu, prestasi masa depannya tidak akan kecil. Jika dia membantu mereka pada saat mereka paling membutuhkannya, apa yang akan mereka dapatkan sebagai imbalan adalah hutang budi yang tidak pernah bisa diukur. Pertukaran semacam ini adalah sesuatu yang sedikit senang dilakukan Marten kecil yang licik dan jahat. Karena kita tidak terlalu akrab dengan 10.000 kota gajah, memiliki seseorang untuk membimbing kita akan sangat ideal. Lindong berkata, sebelum mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Sudah terlambat, apakah kita akan pergi? Jawab Marten kecil. Yakin, ucap Sukui. Setelah mendengar ini, Sukui buru-buru mengangguk. Dia menyapu ke udara, mengambil inisiatif untuk menunjukkan jalan kepada mereka. Di belakangnya, Lindong, Surou dan yang lainnya dengan cepat mengikuti.
Sementara dalam perjalanan mereka ke 10.000 kota gajah, Lindong memandang ke arah Little Marten, bibirnya sedikit bergerak ketika suara lembut bergema di telinga Marten kecil, "Apa yang kamu rencanakan?" tanya Lindong. Ketika dia mendengar suara Lindong, Marten kecil hanya tertawa kecil. "Kakek Marten melakukan ini demi kamu, perang 100 kerajaan bukanlah pertarungan biasa. Jika kamu ingin mendapatkan kemenangan, kamu tidak hanya membutuhkan kekuatan yang luar biasa, tetapi juga beberapa teman yang baik. Nona Surowu memiliki potensi tersembunyi yang kuat, jika dipersiapkan sedikit, dia akan menjadi aset besar dalam perang 100 kerajaan." Ucap Marten kecil menjelaskan. Dengan ragu, Lindong melirik Little Marten. "Bagaimana mungkin orang yang tidak berperasaan seperti kamu jadi begitu baik?" tanya Linding. "Hei bocah, biasanya, kekuatan spirit cell seperti ini dari zaman kuno, sangat menuntut untuk memilih sendiri kepada pewarisnya. Namun, nona kecil ini mampu memenuhi persyaratannya. Ini bukan hal yang mudah, aku percaya, jika kamu mengalaminya, peluang kamu untuk memenuhi persyaratan tidak akan melebihi 50%. Di bawah tatapan skeptis Lindong, Little Marten berhenti sejenak sebelum melanjutkan perkataannya. Sangat kuat, Lindong juga sedikit terkejut. Dia memiliki sedikit kepercayaan diri. Karena itu, dia tidak pernah berharap bahwa Marten kecil akan mengatakan peluangnya tidak akan melebihi 50%. Di antara orang-orang yang telah bersentuhan denganmu selama ini, hanya ada 2 orang yang memiliki bakat lebih besar, salah satunya adalah nona kecil ini. Ucap Marten kecil. Oh, Lindong ingin tahu, lalu mengalihkan matanya. Surowu sudah sangat dievaluasi oleh Little Marten, untuk berpikir bahwa, ada orang lain yang bahkan lebih baik darinya. Salah satu dari keduanya, terkait erat dengan kamu, yang kamu sukai malam itu, adalah Ling Qingzu, sedangkan yang lainnya adalah adik kamu, King Tan, ucap Marten kecil. Ling Qingzu dan King Tan, ucap Lindong terkejut. Lindong membuka mulut sebelum memaksakan senyumnya. Latar belakang Ling Qingzu tidak biasa, aku tidak bisa mengatakan apa-apa jika bakatnya melebihi kemampuan aku. Namun, budidaya King Tan itu agak normal, ucap Lindong. Cih, jika kita benar-benar berbicara tentang bakat, gadis itu jauh lebih berbakat di depanmu, sehingga dia tidak akan melihat bayanganmu, jika dia melihat ke belakang. Beberapa hal tidak akan terungkap dari awal, ucap Marten kecil. Marten kecil melengkungkan bibirnya, melirik penampilan tertekan yang ditunjukkan Lindong, saat dia menggosok hidungnya. Dengan senyum lebar, Little Marten berbicara lagi. Meskipun bakat itu penting, hanya mengandalkannya saja, itu tidak cukup untuk menjadi seorang praktisi top di dunia ini. Karakter seseorang yang pantang menyerah dan cerdas juga penting, dan kamu lebih baik daripada King Tan dalam aspek-aspek ini. Lindong tersenyum, saat kesuraman di wajahnya mundur sedikit demi sedikit. Namun, mata ini masih agak dalam ketika ia dengan lembut berkata, harga untuk mencapai tahap seperti itu terlalu tinggi, bakat King Tan mungkin lebih tinggi daripada aku, tetapi aku tidak berharap dia melakukan perjalanan terlalu jauh di jalan ini. Sebagai kakak laki-lakinya, sudah cukup bahwa, kesulitan itu dapat diatasi sendiri. Jika ada yang menggertaknya, hanya aku saja yang cukup untuk merasakannya. Bukankah itu terlalu banyak? Jika kamu tidak mengizinkannya untuk mencoba, bagaimana kamu tahu, apakah dia akan suka atau tidak? Jawab Little Marten sebagai tanggapan. Lindong merentangkan tangannya, menolak untuk berdebat dengan Little Marten. Dia telah meninggalkan King Tan di Kekaisaran Yan Besar, karena dia percaya, bahwa gadis itu akan dapat dengan damai menjalani kehidupannya di tempat seperti itu. Adapun angin dan ombak dunia luar, Lindong akan menjadi orang yang menghadapi mereka. Namun, saat Lindong memikirkan hal ini, dia tidak tahu bahwa, kadang-kadang, hal-hal semacam itu tidak akan berjalan seperti yang dia bayangkan. Mungkin, dalam waktu yang tidak terlalu jauh, dia akan melihat pemandangan lain yang di luar harapannya. Ling Qingzu, gumam Lindong. Setelah menekan pikiran King Tan di dalam hatinya, sosok elegan seperti peri yang turun dari surga, bertelanjang kaki saat dia menginjak teratai hijau, muncul dalam pikiran Lindong. Dia adalah wanita pertamanya, dan perasaan Lindong untuknya sangat rumit. Wanita seperti ini sempurna dan tanpa cacat, tetapi karena kesempurnaan inilah,
seseorang hanya bisa menatapnya dari jauh. Menuju wanita yang begitu sempurna, Lindong memilih untuk menjaga jarak dengan hormat. Namun, karena peristiwa tak terduga di makam tua itu, muncul cacat kecil dalam kesempurnaannya. Itu adalah penampilan cacat kecil ini, yang telah mematahkan sikap Lindong dengan hormat. Tanpa sadar, wanita cantik itu telah meninggalkan bekas yang tidak bisa dilawan di hatinya. Sejak saat itu, hati Lindong memegang pemikiran yang akan tampak sangat berani, dan tidak kenal menyerah kepada orang lain. Dia akan menjadikan Dewi ini sebagai wanitanya. Lindong telah berjalan keluar dari Kekaisaran Gritian. Tanpa mengambil pandangan sekilas pun, dia datang ke medan perang kuno yang kacau dan penuh pertempuran ini. Faktanya, bahwa dia ingin sekali lagi berdiri di hadapan wanita itu, dan mengatakan padanya, kata-kata yang dia katakan di puncak gunung di luar kota Yan, bukanlah kata-kata sembrono seorang anak muda, tidak memainkan peran kecil dalam keputusan ini. Ling Qingzu, perang 100 kekaisaran yang kamu bicarakan, tidak akan bisa menghentikanku. Gumam Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah matahari yang cerah di langit, senyum tak kenal takut perlahan terbentuk dari sudut bibirnya. Pada saat itu, aku akan berdiri di hadapanmu, dan memberitahumu, seorang wanita yang telah tidur denganku, pasti akan menjadi milikku. Gumam Lindong. Pada tahun itu, matahari terbenam berwarna merah darah menyinari puncak gunung. Seorang pria muda menatap wanita yang anggun dan cantik di hadapannya, dan dengan berani menyatakan tanpa rasa takut. Pada saat itu, perasaan mencemari seorang dewi terasa luar biasa indahnya, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.